Nah, akhirnya ternyata dia ada di puncak penanggungannya. Akhirnya gini, saya cuma bilang gini aja, Anda yang turun atau saya yang turun? P2MB sampai lolos ke KMI di Undiksa, dalam itu juara lagi. Masya Allah. Cermati dan juga kita harus mengikuti. Gitu. Misal contoh nih, beda halaman saja atau fontnya beda ukuran itu sudah nggak lolos. Sedetail itu. Halo Sobat FIP, berjumpa kembali bersama kami di podcast FIP UNESA. Mengenal lebih dekat mengenai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya Elis Putwitasari dan tentunya saya tidak sendirian teman-teman. Kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Mari kita sapa Bapak Adit. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, sudah ceria sekali nih Bapak, bugar sekali, sudah semangat untuk memberikan tips-tips yang nantinya juga teman-teman butuhkan di podcast kali ini. Seperti biasa Bapak, sebelum kita melangkah ke materi-materi yang tentunya teman-teman butuhkan, kita jargon terlebih dahulu. Apabila saya bilang FIP, jawabannya pasti sudah tentu handal. Baik. FIP UNESA, handal. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya teman-teman, siapa sebenarnya Bapak Adit ini? Pasti teman-teman bertanya-tanya. Nah, Bapak Adit ini merupakan salah satu dosen pembimbing mahasiswa berprestasi, yang tentunya mahasiswa itu banyak sekali yang jebol, bahkan jebol-jebol prestasi yang luar biasa, baik secara tingkat nasional, bahkan sudah sangat beberapa tentunya sudah lulus-lulus sekali ya Bapak, untuk prestasi yang sudah tentunya tidak dilakukan lagi apabila memiliki pembimbing Bapak Adit tentunya. Saya ingin bertanya Bapak, bagaimana ketika menjadi dosen pembimbing untuk saat ini yang supaya perjalanannya hingga saat ini bisa meluluskan banyak-banyak mahasiswa berprestasi seperti itu Bapak? Ya mungkin awal saya membimbing itu kan dari saya menjadi dosen tahun 2019. Jadi saya aktif itu tahun 2020 awal. Ya dari berawal dari memang dari kelas dulu kan, memetakan teman-teman mahasiswa mana yang sekiranya punya potensi di situ. Nah sehingga di tahun 2020 itulah saya memulai membimbing mahasiswa berawal dari esai, kemudian lomba-lomba yang lainnya, esai dan sebagainya. Kemudian saya mencoba masuk di PKM, kemudian P2MW, kemudian juga PPK Ormawa, dan mungkin nanti akan kita detailkan lagi gitu ya. Wow, luar biasa. Dan tentunya ketika masuk kelas tersebut itu metodenya Bapak mengajar atau memang mengumpulkan teman-teman yang memiliki bakat minat itu untuk masuk sendiri ke dalam perkumpulan itu Bapak? Oh iya, ya kebetulan kalau saya dari Prodi S1 Manajemen Pendidikan, jadi di MP itu ada satu komunitas, salah satunya adalah Laskar Pena, sehingga disitulah awal mula saya menemukan istilahnya beberapa mahasiswa berpotensi untuk perlombaan di berbagai macam tingkatan gitu ya. Awalnya memang masih mencoba di level universitas gitu ya, lomba-lomba esai, lomba-lomba video, lomba-lomba cipta puisi dan sebagainya. Dan ternyata hingga level nasional sekarang seperti itu Bapak. Dan tentunya banyak sekali, karena banyak sekali mahasiswa yang berpotensi dan tentunya sudah banyak juga yang lulus hingga tingkat nasional. Dan inilah yang membuat saya juga penasaran seperti apa nantinya. Kira-kira Bapak untuk sejauh ini pengalaman yang sangat mengesankan ketika membimbing mahasiswa yang tentunya tidak hanya satu atau dua, bahkan banyak yang tentunya memiliki kepribadian yang berbeda-beda, hobi juga berbeda dan minat bakat juga berbeda seperti itu. Ya, yang pertama tentunya pengalaman yang paling mengesankan mungkin nanti di beberapa kompetisi ya, hanya yang menjadi kata kunci adalah bagaimana seorang dosen itu bisa menjaga moodnya mahasiswanya. Karena mahasiswa kan pasti punya yang namanya kesibukan gitu ya, kesibukan tuh ngerjain tugas kayak, atau mungkin berorganisasi, atau mungkin bucin dan sebagainya, itu kan menjadi kesibukan masing-masing ya. Nah, sehingga itu harus kita selaraskan dulu, karena membentuk tim yang solid itu susah sekali. Tim yang berkarakter itu susah sekali. Ya mungkin kalau saya boleh cerita satu momen waktu itu adalah ketika PKM di tahun 2021 waktu itu ya, Mbak Elis. Jadi ada satu mahasiswa dari MP dan juga satu lagi dari Bahasa Indonesia. Itu hanya datang ke saya setelah mengikuti kegiatan PKTI dan sebagainya yang diselenggarakan oleh universitas. Dia datang ke saya hanya dengan ide. Pak, saya punya ide nih. Karena teman saya ini Bahasa Indonesia, jadi saya ingin fokus di literasi. Dan saya itu rasa di pendidikan kita itu literasi di pagi hari itu hanya formalitas saja. Bisa nggak itu kita kembangkan untuk menjadi baik itu produk maupun program tadi berjalan dengan baik. Berarti berinisiatif ingin meminta pendapat juga begitu. Tapi di situ kan posisi masih COVID itu Mbak. Jadi bertemu di Zoom.
Wow. Nah, masih di Zoom semua. Jadi saya belum benar-benar nggak kenal dan juga nggak tahu siapa si anak itu. Dia dengan inisiatifnya ngobrol dengan saya via Zoom tadi, kemudian kita diskusi, akhirnya menemukan satu konsep. Nah, akhirnya di situ kita ajukan menjadi satu PKM waktu itu ya. Salah satu produknya itu aksaranesia.co. Jadi satu aplikasi literasi yang dimanfaatkan untuk sekolah khususnya. Ini kebetulan sampai sekarang masih dipakai nih di salah satu SMP dan SMA ya. Luar biasa sekali tentunya dari anak yang berinisiatif ingin menciptakan bimbingan juga, ingin bimbingan kepada Bapak. Tentunya pada saat itu pasti teman-teman juga sudah mencari informasi. Oh ternyata Bapak ini yang tentunya pasti bisa membimbing saya, dan saat ini juga sudah berkembang juga dan masih berkembang dan juga masih dimanfaatkan oleh teman-teman SMP seperti itu Bapak. Wah, luar biasa sekali. Makin menarik ya teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Kemudian Bapak, dari banyaknya siswa tadi itu kan pasti banyak, tentunya Bapak harus menciptakan kenyamanan terlebih dahulu seperti menjaga moodnya tadi. Kira-kira tantangannya apa Bapak? Iya, ini menarik ya. Jadi tadi saya lanjutkan tadi ya. Jadi ada satu kondisi yang memang itu mungkin bagi mahasiswa menjengkelkan ya, tapi bagi saya itu adalah mental juga bagi mahasiswa. Jadi ketika kita mau PKP 2 itu kayak sudah melakukan kegiatan PKM-nya, nanti akan evaluasi dan juga akan dilihat progresnya oleh Kemendikbud. Nah, ternyata teman-teman ini kebetulan tuh bulan Agustus. Biasalah mahasiswa kan suka naik gunung gitu ya, penanggungan gitu ya. Iya, untuk refreshing gitu. Betul. Nah, itu waktu pendampingan mereka saya telepon nggak diangkat-angkat. Ternyata sudah 1 jam telat. Saya telepon lagi, ternyata diangkat oleh beberapa mahasiswa tadi yang saya bimbing. Nah, akhirnya ternyata dia ada di puncak penanggungan. Akhirnya gini, saya cuma bilang gini aja, Anda yang turun atau saya yang turun? Gitu. Wah, langsung. jadi kita tetap, walaupun tadi ada menjaga mood mahasiswa tadi, tetap kita harus juga bisa memberikan edukasi bahwa kalian juga harus bertanggung jawab nih. Iya, betul sekali Bapak. Terkadang kan banyak mahasiswa berprestasi tetapi lupa waktunya gitu. Mepet-mepet aja lah. Dari mepet SKS sistem kebut semalam itu yang menciptakan hasilnya tentunya pasti kurang maksimal begitu. Betul. Jadi meskipun menciptakan sebuah kenyamanan, tentunya kenyamanannya itu juga tidak hanya untuk mahasiswa saja. Pastinya kedua belah pihak dan tentunya harus tanggung jawab pada semua tugas-tugas yang tentunya amanah yang dilakukan. Nah teman-teman nih, edukasi juga buat teman-teman yang mungkin lagi banyak pikiran, banyak tugas, mau kerjaan yang mana dulu, nanti aja cuma satu. Nah ini teman-teman, kalau mau jadi mahasiswa berprestasi jangan menunda-nunda waktu seperti itu, karena tentunya semua progres itu pasti akan membuat sebuah perubahan yang tentunya berdampak besar kepada diri kita sendiri, bahkan kepada orang lain. Dan juga kalau kita berprestasi kan nanti dipanggil Ananda, ini kan pasti bangga sekali, dan tentunya untuk guru pembimbing juga merasa bangga karena apa yang ilmunya diberikan juga pasti bisa terlaksana seperti itu Bapak. Betul. Saya ingin lanjut bertanya Bapak, ketika bimbingan kan pastinya tentunya banyak mood tadi ya Bapak, moodnya naik turun. Nah itu gimana cara memotivasi mereka supaya punya greget saya harus bisa gitu Bapak? Iya, nah ini menarik waktu itu. Ini bedanya kalau dari PKM ini LIDM yang kemarin alhamdulillah juara 2 nih. Salah satunya ada dari teknologi pendidikan. Wow, luar biasa nih. Teknologi pendidikan bisa tepuk-tepuk secara online nih buat apresiasi temennya yang luar biasa. Jadi gini, waktu itu kan tim yang saya bentuk memang dari teman-teman FBS. Jadi bahasa Inggris basicnya ya. Kebetulan kami butuh satu anak waktu itu adalah dari anak entah SI, TI atau TP. Kebetulan waktu itu timnya dapatnya dari TP. Nah, karena saya juga bisa membaca kondisi di lapangan ketika kompetisi tadi, sehingga ini kita bisa menang kalau kita bisa menunjukkan yang berbeda dari tim yang lain. Nah, unik sehingga, begitu ya Pak? Salah satunya adalah presentasinya full bahasa Inggris. Wow. Nah ini kan jadi PR nih bagi teman-teman yang tadi yang mungkin S1 TP. Saya yakin dia juga sudah bisa sebetulnya. Cuman karena belum pede saja ketika menampil di depan juri dan juga audiens semua, itu membuat dia grogi mungkin seperti itu. Akhirnya dipaksa, dipush untuk membuat belajar bahasa Inggris tadi, presentasi bahasa Inggris tadi. Nah, saya cuma punya trik gini, udah Mas sama diem aja, ketika nanti ada tanya jawab biar nanti dijawab yang mbak-mbak yang FBS tadi aja, yang memang dari bahasa Inggris. Itu alhamdulillah LIDM di bidang micro teaching kemarin itu juara 2. Wow, luar biasa nih. Saya kok jadi tertarik ya Pak. Ingin ingin bimbingan juga nih. Siapa barangkali saya setelah ini terus bimbingan terus bisa menjadi salah satu bagian dari mahasiswa berprestasi begitu. Wah, luar biasa sekali. Jadinya tentunya kita ciptakan dulu percaya diri dari masing-masing anak-anak. Dari motivasi bagaimana supaya anak tersebut mulai nyaman. Ketika sudah pede di depan umum, tentunya semua akan mengalir dengan sendirinya. Karena sebuah potensi
kita bawa secara percaya diri pasti akan terukir dan juga bisa terlaksana secara maksimal seperti itu Bapak. Wah, luar biasa. Untuk sejauh ini Bapak, untuk teknologi yang membantu dan untuk membimbing mahasiswa itu seperti apa Bapak? Dari banyaknya sekali itu apakah ada teknologi yang tentunya bisa membuat mereka mempermudah begitu? Oke, jadi kita lihat dulu kompetisinya seperti apa gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu karakteristik kompetisi dulu. Misal kayak PKM. PKM ini kan banyak skema ya. Kadang-kadang mahasiswa bingung mau yang mana ya Pak ya. Jadi punya ide seperti ini, cuman saya bingung skemanya yang mana. Nah, kita lihat dulu sasaran kita atau target kita atau tujuan kita kemana. Misal Pak saya ingin membantu membuatkan produk atau alat tertentu atau media pembelajaran ya kalau mungkin di FIP atau betul, di Bapak. keguruan ini media pembelajaran untuk di sekolah gitu ya, untuk di sekolah. Nah, silakan itu bisa Anda apakah itu membuat dari nol. Kalau nol itu berarti kan PKM-nya ada harus KC, KI gitu ya, karya inovatif dan sebagainya atau gagasan futuristik. Nah, beda lagi kalau saya punya produk nih, Pak. Saya belum pernah menerapkan ini di sekolah. Nah, itu beda lagi, itu mungkin pengabdian masyarakat. Jadi lihat karakteristiknya. Beda lagi dengan PMW, P2MW. Mungkin bagi teman-teman P2MW itu pasti berhubungan dengan makanan gitu ya. Iya, betul jual menjual gitu ya. Usaha gitu. Nah, kebetulan waktu itu justru saya waktu nganter teman-teman ke P2MW sampai lolos ke KMI di Undiksa, dalam itu juara lagi. Masya Allah, ini luar biasa, tidak diragukan lagi teman-teman ini kalau mau bimbingan bisa langsung hubungi gitu. Pak, saya butuh ini. Dari menciptakan bilang ide saja sudah terlaksana bahkan bisa juara. Apalagi kalau teman-teman punya modal nih. Saya sudah punya ini Pak, lah pasti tidak langsung saset maksimal. Monggo lanjut Pak. Sebetulnya kembali ke karakter mahasiswanya ya. Jadi kalau mahasiswa memang itu punya potensi dan dia punya inisiatif tinggi, itu mempermudah saya khususnya bagi bimbing atau mungkin Bapak Ibu dosen yang lain untuk membimbing mahasiswa yang bersangkutan tadi. Karena saya juga pernah punya tim itu yang memang dari nol, ibaratnya saya dikte baru sampai dia jadi gitu ya. Betul. Nah, contoh tadi yang di KMI Expo itu kita juara 2 itu menang di bisnis digital. Wow. Nah, tapi itu kolaborasi dari beberapa prodi, Mbak. Jadi nggak hanya FIP atau hanya satu prodi. Berarti gabungan dari berbagai fakultas gitu. Salah satu ketuanya memang dari MP, satu MP. Kemudian ada juga yang dari SI, Sistem Informatika, Teknik Informatika. Kemudian ada juga yang dari FEB, Bisnis Digital. Dan yang terakhir itu dari fisika. Wow, berarti kolaborasi antara berbagai prodi bahkan tidak hanya lingkup FIP saja begitu. Wow, luar biasa. Bisa mempersatukan dari banyaknya tentunya kan dari FIP ini teman-teman kuliahnya masuknya ternyata ada yang pagi. Nah, ternyata di sana ada yang siang, ternyata bisa berkolaborasi, bisa bertemu, bisa memanfaatkan waktu luangnya begitu ya tentunya teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya waktu luang itu gunakan untuk relasi. Barangkali teman-teman ketika punya kenalan yang di sana, bisa berkolaborasi. Misalnya yang satu punya keunggulan ini, yang satu punya keunggulan B. Nah, bisa dikolaborasikan, jadilah sebuah tujuan yang maksimal, tentunya bisa membuahkan sebuah hasil yang luar biasa seperti itu. Untuk sejauh ini Pak, tentunya keterampilan apa yang seharusnya dimiliki mahasiswa agar bisa berprestasi? Nah, tentunya kan banyak yang pintar, tapi kan banyak apakah aku percaya seperti itu, apakah aku bisa tuh. Ada juga yang mungkin biasa-biasa saja tapi punya tekad yang tinggi tapi bingung mulainya dari mana begitu. Ya, jadi kalau dari saya sejauh ini membimbing teman-teman adalah yang selalu saya tekankan adalah satu disiplin. Waktu, ini gitu. Mungkin sering didengar ya, harus disiplin dan sebagainya. Cuman gini, disiplin ini bukan hanya sebatas kamu tepat waktu saja, tapi kamu bisa tahu dan taat aturan. Contoh kayak PKM atau PPK Ormawa atau P2MB, panduan yang dibuat itu memang harus kita cermati dan juga kita harus mengikuti gitu. Misal contoh nih, beda halaman saja atau fontnya beda ukuran itu sudah nggak lolos. Sedetail itu. Berarti harus memang benar-benar ketiplek sama panduan begitu ya Bapak. Harus memperhatikan panduannya seperti apa. Apa yang diminta panduan tadi. Baru kita telusuri kita seperti apa begitu. Wow, luar biasa. Sedetail itulah. Jadi memang disiplin yang saya maksud adalah bukan disiplin terkait kamu harus dalam tepat waktu, itu wajib ya. Iya, karena betul. Kan seperti matkul kan jam 7 ya harus jam 7 Iya, gitu ya. deadline-nya ini itu beda lagi. Berarti ini beda ya Bapak. Harus jadi harus juga disesuaikan. Nah, sehingga kedisiplinan itu bisa dilihat juga dari bagaimana teman-teman bisa taat aturan dan juga tahu aturan tadi seperti itu. Semua kompetisi seperti itu ya, yang pernah saya ikuti baik PKM, P2MB, PPK Ormawa, kemudian LIDM, Gemastik. Ya seperti itu, semua harus disiplin dengan
dirinya Panduan. sendiri dan juga panduan itu sendiri. Berarti kuncinya itu kita harus pahami dulu panduannya. Betul. Percuma kalau kita mengerjakan konsepannya udah bagus banget, nggak tetapi jamin. ternyata salah font aja udah beda lagi gitu ya Oh, Bapak. Ini Jadi harus cermati dulu panduannya nih, teman-teman tipsnya nih. Panduannya dicermatin dulu. Ya. Kalau misalnya mau ikut event itu panduannya dicermatin dulu, terus ini mintanya ke apa tuh sasarannya itu nanti akan ke mana itu baru kita telusuri ke ide gagasannya seperti itu. Wow. Ternyata seperti ini. Oh, pantas saja Bapak kemarin saya tidak lolos. Karena mungkin saya terfokuskan pada yang penting judulnya menarik, Iya. isinya menarik, ternyata fontnya juga fontnya sendiri juga. Mungkin saya tambahkan lagi Mas. Jadi kebanyakan mahasiswa itu kan ya mohon maaf kadang-kadang hanya untuk menggugurkan tugas gitu ya. Itu pernah gini, ini unik juga ya. Mohon maaf kalau mungkin di prodi saya sendiri itu Iya, pasti Bapak. sudah hafal sama saya. Saya mesti tanya gini, Mbak atau Mas ini bimbingan ke saya ini untuk menyelesaikan tugas atau memang serius untuk bimbingan gitu ya. Betul. Mesti mikir panjang. Berarti kamu hanya untuk menggugurkan tugas. Sudah saya tanda tanganin langsung aja nggak apa-apa. Itu caranya. Karena tidak mau ribet ya Pak, karena kan Ya, tujuannya saya pun udah nggak mau ribet, waktu saya mending buat untuk yang lain. untuk yang punya tingkat tinggi seperti begitu ya Pak, itu. untuk yang punya memang niat tingkat Betul, tinggi betul. untuk mencapai yang dia inginkan Iya. daripada cuma untuk yang penting tugas selesai kan. Wah, percuma. Nah, ini kalau dibimbing juga pasti karena tidak punya tekad ya mau bagaimana lagi gitu ya Iya. Pak. Yang penting ada tekad dari pribadinya Dalam masing-masing. dirinya. Wow, saya ingin bertanya Bapak, saran nih buat teman-teman semua yang tentunya melihat podcast tentunya masih malas atau sistem kebut semalam lah, atau mungkin teman-teman yang punya potensi tapi masih bingung menorehkan tuh gimana Pak sarannya supaya mereka punya greget gitu buat Ya, membangun prestasi? tentunya saya yakin setiap mahasiswa itu punya potensi, punya kemampuan. Nah, terkadang kan gini, satu malu mungkin gitu ya. Satu Iya, malu. betul, Kemudian betul, yang kedua Bapak. adalah nggak berani, Takut mengeksplor takut salah. diri gitu. Itu yang keliru ya. Jadi kita coba saja. Saya berkali-kali membimbing mahasiswa itu juga ya pasti banyak salahnya sih. Kalau kita bicara dengan pedoman yang sudah disusun Kemendikbud dibandingkan dengan apa yang sudah diupayakan teman-teman, banyak salahnya. Cuman bagaimana kita belajar dari kesalahan tadi. Dan yang penting adalah konsisten, Mbak. Konsisten dan komitmen. Itu yang susah. Terkadang Iya, sudah oke lah, semangat nih di awal-awal dapat pendanaan dan sebagainya. Ketika pelaksanaan ini, wah ini sudah mulai loyo nih. Iya, Karena betul. apa? Banyak tugas di mata kuliah atau mungkin ormawa atau mungkin pas bareng sama MBKM. Jadi Ya, tabrakan, banyak iya, tabrakan bingung tuh. sekali. Terus kadang juga itu Bapak ingin menorehkan prestasi tapi males. Iya. Males ikut, ya udah banyak pamflet nih lombanya, banyak yang gratis tapi malah nanti aja, banyak menunda Ya, nanti menunda. aja. Terus males ribet, ini banyak revisi. Nah itu gimana Pak cara mengatasinya supaya teman-teman itu bisa cara pandangnya berbeda gitu loh. Ya, tentunya kembali ke niat ya, Mbak. Jadi memang terkait bahasanya gini lah, kalau mau didanai atau kalau mau prestasi jangan hanya modal semangat saja gitu ya, tapi memang harus dituliskan gitu ya. Jadi gini, kata kuncinya sebetulnya teman-teman suka membaca, walaupun nggak suka sih minimal suka berliterasi lah. Itu dulu yang pertama itu. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman bisa menuangkan pemikiran ide-ide tanda kutip gilanya tadi yang positif itu ke dalam tulisan. Karena apa? Banyak ide-ide dari teman-teman yang absurd gitu ya. Itu justru memang menjadi yang dibutuhkan oleh dunia iptek saat ini gitu. Banyak sekali. Contoh kayak kemarin ketika kami itu pernah gagal juga ketika menulis PKM itu hanya salah di margin dan line spacingnya. Itu udah nggak lolos. Tapi padahal saya sudah feeling ini pasti lolos. Karena gitu ya. memang isinya itu sudah bagus isinya, semua kemudian sudah sesuai dengan aturan. Hanya memang kesalahan di dalam penulisan spasi dan juga margin tadi. Oh, ternyata keketatannya juga luar biasa ya Bapak. Wow, Iya. sungguh luar biasa juga. Terkadang kan banyak teman-teman nih sudah saya mau ikut lomba ini, halu dulu, wah nanti pegang piala, tapi nggak dilakuin. Nah, percuma begitu ya Bapak. Iya. Jadi semuanya yang ada di ide di kepala itu bisa ditorehkan. Misalnya ada kesempatan itu ambil begitu, begitu ya Bapak. Betul. Wow, luar biasa. Kemudian ini Bapak, menurut Bapak seberapa penting hubungan dengan alumni dan juga untuk membantu mahasiswa berprestasi itu apakah ada hubungan-hubungannya begitu Ya. Bapak? Ya ini nyambung juga. Kebetulan saya juga berhubungan pekerjaan saya di Indonesia, saya ada juga tambahan berhubungan dengan alumni. Memang peran alumni luar biasa Mbak. Jadi kadang kita gini loh,
nyari mitra itu kan susah ya. Iya betul Bapak. Nah, apalagi saya yakin mahasiswa kalau lagi observasi itu kan, namanya izin ke lembaga itu susah minta ampun. Betul. Nah, kadang juga nggak dibolehin gitu. Ini bukan saya ngajarin ke orang dalam enggak loh ya, maksudnya tapi kita relasi gitu. Relasi ya. itu penting gitu. Relasi itu tidak hanya dari teman, tapi kakak tingkat yang sudah alumni itu menjadi salah satu pintu juga untuk bagaimana yang kita bisa narik gitu. Karena apa, sasaran yang kita kerjakan itu kan juga yang bidang kerjanya juga dilakukan oleh alumni, sehingga peran alumni di sini sangat luar biasa sekali. Contoh nih, kemarin PKM di SMP 1 Waru kalau nggak salah, atau SMP 1 Waru dan juga SMA Insentif Pembangunan itu di daerah Unipa itu. Nah itu kita masuk di situ karena apa, jalur alumni. Karena mahasiswa yang saya bimbing itu ada alumni dari situ juga, dan juga guru-gurunya kan sudah memahami di situ. Nah sehingga kebutuhan dan permasalahan itu lebih natural dan organik, karena si anak tadi sudah memahami, dulu di sekolah itu kayak gini loh Pak. Oh iya, sudah paham betul. Nah ketika dia menjadi seorang mahasiswa yang ada mahanya tadi itu, dia merasa bahwa saya itu harus berkontribusi kepada sekolah saya yang dulu. Berdasarkan pengalaman yang saya alami waktu itu ketika sekolah di sana. Nah itu menjadi dikembangkan menjadi ide-ide, sehingga tadi kembali lagi ke pertanyaan tadi terkait alumni, bahwa memang itu sangat penting sekali, sehingga teman-teman ya monggo lah nanti kalau memang ada kesempatan, ada diskusi dengan alumni itu nggak ada ruginya. Dimanfaatkan gitu, manfaatkan dampak positifnya gitu. Seperti misal nih ada alumni yang juara PIMNAS gitu, kita bisa tanya gimana caranya, terus tipsnya gimana. Terus ada juga misalnya ada alumni yang juara esai juga, nih gimana cara penulisan esai yang benar. Tuh pasti banyak pengalaman yang sudah dilakukan, jadi itu bisa kita jadikan kunci supaya nanti kita juga bisa mengikuti jejaknya begitu. Jadi tidak hanya berpatokan pada pembimbing saja, tetapi relasi-relasi juga bisa dikumpulkan. Kita ketika sudah kita konsultasikan pembimbing kurangnya apa, revisi lagi. Tentunya proses itu pasti ada ya Bapak. Tidak ada sekali kesuksesan yang tanpa proses itu mie instan saja harus direbus, padahal namanya juga sudah instan gitu ya Pak. Jadi tentunya semua proses pasti akan membuahkan hasil, dan hasil itu tanpa proses itu mustahil begitu ya Bapak. Ini Bapak, saya ingin bertanya harapan Bapak kepada semua mahasiswa, tentunya tidak hanya lingkup FIP tetapi teman-teman yang tentunya melihat podcast kita hari ini. Ya tentunya harapan, tadi saya sampaikan di awal bahwa semua mahasiswa punya potensi, punya minat, punya bakat. Nah, terkadang tadi mungkin malu, kurang pede gitu ya. Iya Bapak. Itu coba kita ubahlah mindset kita, bahwa kalian di kuliah ini sudah nggak ada istilahnya dosen nyariin mahasiswa atau guru nyariin siswanya. Justru kalianlah yang membutuhkan dosen itu atau membutuhkan ilmu tadi. Nah sehingga diubah pola pikirnya, sehingga apa, prestasi itu akan datang ketika Anda itu juga akan ketika kalian berproses dan berusaha, itu prestasi akan datang. Dan juga punya keinginan gitu. Saya selalu bilang kepada semua bimbingan saya itu begini, jangan mikir juaranya, jangan mikir bebas skripsinya, gitu ya. Jangan mikir betul Bapak. Saya nanti pakai membawa bendera universitas tadi, itu bonus, gitu ya, itu bonus. Tapi yang kita butuhkan apa? Proses bagaimana kamu dari ide yang nol tadi, ya, nol tadi menuju ke produk atau hasil-hasil yang memang bermanfaat bagi masyarakat. Kan di situ kan kita kembali lagi, kunci di perguruan tinggi adalah tridharma, ya, pendidikan atau pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian. Jadi ketiga hal itu kita kolaborasikan. Sehingga harapan saya, khususnya dari teman-teman FIP gitu ya, saya yakin banyak sekali potensi yang ada di sini, apalagi semua calon-calon guru, calon pengelola pendidikan, ini akan lebih menarik dan juga akan lebih keren lagi kalau kita bisa berkolaborasi. Wah, luar biasa. Teman-teman kasih tepuk tangan secara online nih mungkin buat Bapak. Termotivasi sekali, karena saya juga punya berpikiran dulu Bapak pribadi itu ingin gimana, tapi ingin maju ragu. Mau maju banyak tugas tapi ragu. Nah akhirnya kan deadline sudah lewat ya, sudah besok lagi. Nah ini tadi kebetulan ini saya dapat kunci, dapat pencerahan juga teman-teman. Habis ini mungkin saya akan menarget diri saya supaya lebih greget gimana caranya menjadi mahasiswa berprestasi. Karena tentunya berkuliah sudah menjadi kuliah menjadi seperti tonggak utama untuk menentukan masa depan juga ya Bapak di perkuliahan ini. Tentunya manfaatkan waktu teman-teman, manfaatkan waktu yang singkat ini di perkuliahan itu sebaik-baiknya. Cari ilmu yang banyak, upgrade diri menjadi yang lebih baik. Jangan sia-siakan kesempatan juga. Tentunya kalau ada kesempatan langsung ambil. Kalau tidak bisa, berarti harus berproses dari nol pun tidak masalah, karena tentunya kesuksesan berasal dari sebuah proses. Wah luar biasa tentunya, dan tak terasa nih teman-teman, pasti teman-teman juga tidak merasa waktunya sudah hampir habis saja teman-teman. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi bersama Bapak Adit ya Bapak, atau mungkin
kalau ingin menghubungi Bapak Adi bisa di mana Bapak? Ya, ingin nanti konsultasi bisa lah ke MP aja langsung bisa. Wah, Ya. langsung kunjungi ke MP nih teman-teman di FIP bisa langsung. Ya. Bapak saya ingin bimbingan, saya punya ide ini, bisa langsung dikonsultasikan begitu teman-teman, bisa langsung dikonsultasikan kepada beliau, nanti beliau akan menuntunnya. Tentunya banyak sekali, karena apa teman-teman? Karena banyak mahasiswa berprestasi hasil dari bimbingan beliau. Nah, siapa teman-teman yang mau ketularan juga pastinya harus juga berproses begitu, harus tentunya berproses pada diri, tentunya harus disiplin juga begitu Bapak, memanfaatkan waktu luang untuk menciptakan sebuah progres. Wah, luar biasa sekali. Tak terasa waktu juga sudah habis, dan tentunya mungkin kita bisa berbincang di lain waktu. Seperti biasa Bapak, sebelum kita akhiri mungkin kita jargon terlebih dahulu. FIP Unesa handal selalu. FIP Unesa handal. Dan tentunya saya Elis Putasari dengan bintang tamu kita Bapak Aditya Chandra Setiawan. Wah, pamit undur diri, dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe live YouTube kami setiap hari di hari Jumat. Tentunya teman-teman bisa saksikan di podcast FIP Unesa di YouTube, langsung dicari. Apabila teman-teman pengen tahu seputar FIP Unesa, langsung gas cari di channel YouTube FIP Unesa. Saya Elis Putasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Bye.